Baik, kita lanjut untuk pembahasan penilaian harian materi perubahan lingkungan soal nomor 11 sampai 20. Nah, kita mulai dari nomor 11. Kegiatan industri di pabrik masih bergantung pada bahan bakar fosil. Pengoperasian mesin pabrik biasanya menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara. Namun, pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas buangan yang berbahaya bagi lingkungan. Apabila kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, dampak yang akan terjadi adalah di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A, pemanasan global akibat gas CO2. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dapat menghasilkan gas buangan berupa gas CO2. Nah, penggunaan batu bara secara terus-menerus akan menyebabkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer semakin meningkat. Nah, gas CO2 yang berlebihan mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca. Akibatnya, suhu di atmosfer semakin meningkat atau dikenal sebagai global warming. Adapun gas CO dihasilkan dari kegiatan pembakaran pada mesin kendaraan bermotor yang tidak sempurna. Polutan ini menyebabkan gangguan pada kesehatan berupa terhambatnya proses pengangkutan oksigen oleh darah. Gas CFC dihasilkan dari penggunaan alat pendingin dan produk aerosol. Nah, polutan ini menyebabkan lapisan ozon menjadi menipis. Gas NO2 dihasilkan dari pembakaran pada mesin kendaraan bermotor, produksi energi, dan pembuangan sampah yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Lanjut soal nomor 12. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Nah, apabila suatu perairan mengalami pencemaran pestisida, organisme dalam rantai makanan tersebut yang mengakumulasi bahan pencemar terbesar ditunjukkan oleh angka. Jawabannya yang E. Pencemaran air oleh pestisida dapat mengakibatkan kematian organisme air dan organisme lain yang hidup di perairan tersebut. Residu pestisida yang sulit didegradasi akan terakumulasi dalam tubuh organisme-organisme dalam satu rantai makanan. Akumulasi pestisida atau biomagnifikasi terbesar berada dalam tubuh organisme tingkat trofik tertinggi. Pada rantai makanan tersebut, organisme yang menduduki tingkat trofik tertinggi adalah gambar nomor 5. Lanjut soal nomor 13. Pak Agung memiliki peternakan sapi. Peternakan tersebut menghasilkan limbah kotoran sapi. Penumpukan limbah tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk menangani limbah tersebut, upaya yang tepat dilakukan oleh Pak Agung adalah jawabannya yang D, mengolah limbah kotoran sapi menjadi biogas. Nah, limbah kotoran sapi termasuk limbah organik. Salah satu upaya untuk menangani limbah kotoran sapi tersebut yaitu diolah menjadi sumber energi terbarukan yang disebut biogas. Nah, limbah kotoran sapi dikumpulkan terlebih dahulu dalam satu tempat dan ditambahkan bakteri anaerob penghasil gas metana. Selanjutnya dilakukan fermentasi selama beberapa hari dalam wadah tertutup. Gas metana yang dihasilkan dari proses fermentasi tersebut merupakan biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Sementara itu, limbah kotoran sapi tidak dapat didaur ulang. Daur ulang hanya dapat dilakukan pada limbah anorganik. Mengubur limbah kotoran sapi di tanah dan membuang limbah kotoran sapi jauh dari pemukiman dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Kemudian membuang limbah kotoran sapi di sungai dapat menyebabkan pencemaran air sehingga mengganggu kelangsungan hidup komponen biotik di dalamnya. Jadi yang tepat adalah yang D. Lanjut soal nomor 14.
Beberapa pusat perbelanjaan di ibu kota sudah tidak menyediakan kantong plastik sebagai wadah belanjaan. Oleh karena itu, pembeli diharapkan membawa tas belanja sendiri. Tindakan tersebut menunjukkan penanganan limbah plastik yang menerapkan prinsip yang tepat adalah replace dan reduce. Membawa tas belanja ketika berbelanja merupakan tindakan penanganan limbah plastik yang menerapkan prinsip replace dan reduce. Replace yaitu mengganti barang sekali pakai dan barang tidak ramah lingkungan dengan barang yang dapat digunakan berulang kali, dan barang yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan. Adapun reduce yaitu menggunakan barang-barang hanya saat diperlukan saja. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah dan menghemat sumber daya alam. Dalam hal ini, tindakan membawa tas belanja ketika berbelanja dapat mengurangi jumlah sampah plastik. Untuk penjelasan yang lain sudah pernah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Lanjut soal nomor 15. Tindakan reboisasi di lahan gundul merupakan upaya untuk mengurangi. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Karbon dioksida penyebab pemanasan global. Nah, pencemaran gas karbon dioksida atau CO2 di atmosfer dapat meningkatkan suhu bumi. Nah, hal ini karena karbon dioksida di atmosfer akan membentuk perisai dan memantulkan kembali radiasi inframerah ke bumi sehingga suhu permukaan bumi meningkat. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar polutan tersebut adalah dengan melakukan reboisasi di lahan gundul. Tumbuhan berfungsi menyerap karbon dioksida yang akan digunakan sebagai bahan baku proses fotosintesis. Jika jumlah tumbuhan ditanam semakin banyak, maka karbon dioksida kadarnya juga akan semakin berkurang. Adapun upaya untuk mengurangi gas karbon monoksida adalah membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Upaya untuk mengurangi gas nitrogen dioksida adalah dengan mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Untuk upaya mengurangi CFC adalah dengan membatasi penggunaan alat pendingin ruangan dan produk-produk beraerosol. Sementara itu, upaya untuk mengurangi gas metana dapat dilakukan dengan tidak menimbun sampah organik. Kita lanjut soal nomor 16. Limbah gergaji kayu dapat diolah menjadi vas bunga, dan topeng. Dalam proses pembuatannya, limbah gergaji kayu tersebut harus diolah terlebih dahulu menjadi bubur kayu agar dapat dicetak menjadi produk lain. Proses pengolahan limbah tersebut menerapkan prinsip apa? Nah, di sini yang tepat adalah yang D, recycle. Nah, proses pembuatan topeng dan vas bunga dari serbuk gergaji kayu dapat dilakukan melalui peleburan serbuk gergaji kayu sehingga diperoleh bubur kayu. Nah, bubur kayu tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan topeng dan vas bunga. Proses ini menerapkan prinsip recycle, yaitu pengolahan limbah melalui tahapan-tahapan tertentu seperti peleburan untuk memperoleh produk lain yang dapat dimanfaatkan. Lanjut soal nomor 17. Perhatikan karakteristik pengolahan limbah cair dengan metode konvensional berikut. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Karakteristik pengolahan limbah cair secara biologis ditunjukkan oleh angka. Jawaban yang tepat di sini adalah yang B, 2 dan 3, yaitu proses pengolahan limbah dilakukan menggunakan active slug. Dan nomor 3, melibatkan mikroorganisme dalam menguraikan polutan dalam limbah. Nah, pengolahan limbah cair dengan metode konvensional dapat dilakukan melalui fisik, kimia, dan biologis. Nah, pengolahan limbah secara fisik dengan memisahkan bahan-bahan polutan yang mengapung
Pemisahan bahan tersebut dilakukan dengan cara penyaringan. Selanjutnya, bahan polutan yang mudah mengendap dipisahkan dengan proses pengendapan. Kemudian untuk limbah secara kimia, kalau yang tadi secara fisik, sekarang kimia, pengolahan limbah secara kimia biasanya digunakan untuk menghilangkan logam berat seperti logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun. Zat-zat tersebut dipisahkan dengan cara menambahkan bahan kimia. Nah, tindakan ini dilakukan untuk mengubah sifat polutan yang tidak dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan. Kemudian pengolahan secara biologis, semua limbah yang biodegradable dapat diolah secara biologis menggunakan metode lumpur aktif. Dalam metode ini, pengolahan limbah dilakukan dengan cara menambahkan mikroorganisme ke dalam limbah. Nah, mikroorganisme tersebut yang berfungsi menguraikan polutan dalam limbah. Pengolahan limbah secara biologis dapat menurunkan nilai BOD. Lanjut soal nomor 18. Pasangan antara jenis limbah beserta contohnya dalam tabel berikut yang benar adalah yang E. Limbah anorganik, contohnya botol plastik bekas dan pecahan kaca. Nah, limbah dapat dibedakan menjadi limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari jaringan tubuh makhluk hidup, misal sisa sayuran dan buah-buahan serta potongan-potongan kayu. Limbah anorganik merupakan limbah yang tidak dapat diuraikan melalui proses biologis, misalnya botol plastik, pecahan kaca. Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang dapat mencemari atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain, misalnya kaleng bekas, obat nyamuk, botol bekas pembersih lantai, dan jarum suntik. Lanjut soal nomor 19. Salah satu karakteristik limbah B3 adalah bersifat korosif, yang berarti E. Limbah dalam kondisi asam atau basa dapat mengakibatkan pengaratan pada logam atau nekrosis pada kulit. Nah, limbah B3 atau yang dikenal sebagai bahan berbahaya dan beracun memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, korosif, artinya limbah dalam kondisi asam atau basa, pH-nya kurang dari 2 atau lebih dari 12,5. Nah, dalam kondisi ini dapat mengakibatkan pengaratan atau pengorosian pada logam atau nekrosis atau terbakar pada kulit. Kemudian karakteristik yang kedua adalah reaktif, artinya limbah mengalami reaksi hebat jika bercampur dengan bahan lain. Yang ketiga, mudah terbakar, artinya limbah yang mudah terbakar secara spontan. Yang keempat, infeksius, artinya limbah yang menyebabkan infeksi patogen penyebab penyakit. Yang kelima, beracun, artinya limbah yang dapat meracuni, melukai, atau membuat cacat, bahkan membunuh makhluk hidup, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Soal nomor 20, soal terakhir. Pasangan yang tepat antara pengelolaan limbah menggunakan metode ramah lingkungan dan contoh penerapannya yang benar adalah yang D. Metodenya recycle, contohnya melebur kemasan makanan ringan untuk diolah menjadi tas. Untuk contoh-contoh yang lain, sepertinya sudah pernah saya jelaskan, tinggal kita cermati contoh penerapannya. Demikian untuk pembahasan soal nomor 11 sampai 20. Terima kasih.